Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, mentari menyelinap masuk melalui celah-celah tirai kamar, menghangatkan tubuhku yang masih berbaring di atas ranjang. Aku menggeliat pelan, merasakan betapa nyamannya pagi ini. Namun, kenyamanan itu segera pudar begitu aku menyadari sesuatu yang mengusik hatiku sejak beberapa bulan terakhir. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa kupahami, tapi perlahan semakin nyata di hadapanku. Aku bangkit, merapikan rambutku yang berantakan, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang makan, aku melihat suamiku, Adrian, sedang duduk santai sambil menikmati secangkir kopi. Ibuku, yang sejak ayah meninggal lebih sering menghabiskan waktu di rumah kami, tengah sibuk di dapur, seperti biasa. Aku tersenyum kecil lalu mendekati Adrian dan mencium pipinya. "Pagi, Mas," sapaku lembut. Adrian membalas dengan senyum yang sekilas terlihat kaku. "Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak?" Aku mengangguk, tapi pikiranku mulai mengembara. Aku memperhatikan sekeliling, mataku tertuju pada ibuku yang tampak terlalu sibuk. "Aku buatkan sarapan, Adrian," ucap ibu dengan nada suara yang terlalu lembut untuk ukuran seorang mertua yang bicara kepada menantunya. Aku diam. Rasanya ada yang mengganjal. Aku duduk di samping Adrian dan mencuri pandang ke arah mereka. Tatapan ibu terlalu hangat, terlalu lembut, terlalu berbeda dari biasanya. Aku mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai merayapi benakku. Ini hanya perasaanku saja, pikirku. Aku menepis segala prasangka yang mulai muncul, mencoba berpikir bahwa ibuku hanya bersikap baik kepada menantunya, seperti mertua lainnya. Hari-hari berlalu dengan kejanggalan yang semakin nyata. Aku mulai memperhatikan bagaimana ibu selalu memastikan bahwa Adrian mendapatkan perhatian khusus. Dia membuatkan kopi untuknya setiap pagi, memasak makanan kesukaannya, bahkan terkadang mengelus bahunya dengan gerakan yang begitu alami, seolah itu hal yang biasa. Sementara Adrian, suamiku mulai berubah. Ada tatapan berbeda saat dia melihat ibu. Sesuatu yang membuatku gelisah. Sesuatu yang membuat hatiku mencelos. Aku mencoba menyangkal, mencoba berpikir bahwa semua ini hanyalah ketakutanku sendiri. Sampai suatu malam, aku terbangun di tengah malam karena haus. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Namun, langkahku terhenti ketika aku mendengar suara samar-samar dari ruang tamu. Aku berjalan perlahan, menahan napas saat mendengar suara ibuku. "Adrian, kamu harus hati-hati. Kita tidak boleh ceroboh," bisiknya. Jantungku seketika berdegup kencang. Aku menahan napas. Tubuhku menegang di balik dinding. Aku tahu, tapi aku juga manusia. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Suara Adrian menyusul, membuat tubuhku terasa lemas. Apa maksudnya? Kenapa suamiku berbicara seperti itu dengan ibuku? Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan diri untuk tidak gegabah. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin mendengar segalanya sebelum aku bereaksi. Kita harus tetap seperti ini. Jangan sampai dia tahu. Suara ibu lagi. Aku mencengkeram erat gelas di tanganku, berusaha mencerna setiap kata yang barusan ku dengar. Dadaku sesak, nafasku terasa berat. Malam itu aku tidak kembali tidur. Aku duduk di ranjang, menatap Adrian yang terlelap di sampingku, sementara pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apa yang mereka sembunyikan dariku, aku mulai mencari tahu. Aku mengamati gerak-gerik mereka, mencari celah di mana aku bisa menemukan jawaban atas kecurigaanku. Sampai akhirnya,
sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah segalanya. Aku pulang lebih awal dari kantor hari itu, dan begitu membuka pintu, aku mendengar tawa samar dari dalam rumah. Tawa ibu dan suara Adrian. Langkahku ringan, namun detak jantungku begitu kencang. Aku berjalan, melewati ruang tamu, dan berhenti di depan dapur. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku di tempat ibuku berdiri sangat dekat dengan Adrian. Tangannya menyentuh lengan suamiku, sementara Adrian memegang tangannya dengan erat. Mereka saling berpandangan, dan aku melihat sesuatu dalam tatapan itu. Sesuatu yang tak seharusnya ada antara seorang ibu dan menantu laki-lakinya. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Tapi kakiku terasa kaku, seolah tubuhku menolak untuk bergerak. Aku mundur perlahan, berusaha mengatur napas yang terasa memburu. Dadaku sesak, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Namun, semakin aku menyangkal, semakin jelas kenyataan yang terpampang di hadapanku. Aku ingin menolak kenyataan, tapi nyatanya, mereka telah mengkhianatiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu apakah aku harus berkonfrontasi, atau pura-pura tidak tahu. Tapi yang jelas, hari itu, kepercayaan yang selama ini aku pegang teguh hancur berkeping-keping. Tanganku gemetar saat aku melangkah mundur dari dapur. Aku merasa seperti tubuhku kehilangan tenaga, seakan dunia di sekitarku runtuh dalam sekejap. Nafasku tersengal, dadaku terasa sesak, dan air mata yang kutahan akhirnya mengalir tanpa bisa kubendung. Aku tak sanggup lagi berdiri di sana. Aku bergegas naik ke kamar, menutup pintu tanpa suara, lalu duduk di tepi ranjang. Dadaku bergemuruh, pikiranku penuh dengan pertanyaan yang tak mampu kutemukan jawabannya. Sejak kapan ini terjadi? Bagaimana mungkin ibu, orang yang selama ini aku percaya sepenuh hati, bisa melakukan ini padaku? Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mata ini tampak kosong, wajah ini tampak lelah. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis sepuasnya. Tapi di saat yang sama, aku juga takut. Malam itu, aku pura-pura tidur ketika Adrian masuk ke kamar. Dia merebahkan diri di sampingku, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menarik selimut. Aku bisa merasakan kegelisahannya, bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku memejamkan mata, menahan diri untuk tidak menangis lagi. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Aku harus menemukan bukti sebelum aku menghadapi mereka. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa, tapi pikiranku tak bisa lepas dari kejadian kemarin. Aku duduk di meja kantor, menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca apa yang ada di sana. Jari-jariku mengetuk meja dengan gelisah. Aku mengambil ponselku, membuka pesan, dan mulai mengetik. Aku ingin bicara denganmu. Bisa kita bertemu malam ini? Pesan itu kukirimkan pada seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Sepupuku Nita. Aku butuh seseorang untuk mendengar, untuk memberiku sudut pandang yang lebih jernih. Tak butuh waktu lama, Nita membalas. Tentu, di mana kita bertemu? Aku mengetik lokasi sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah. Aku tidak bisa pulang terlalu malam, karena aku tidak ingin Adrian atau ibu curiga. Malam itu, aku duduk di pojok kafe, menunggu Nita datang. Begitu dia tiba, aku langsung menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya. Jadi, apa yang mau kamu ceritakan? Tanya Nita dengan nada khawatir. Aku menggenggam gelas kopiku erat-erat, lalu berkata dengan suara bergetar, aku merasa ibu dan Adrian punya hubungan di belakangku. Nita terdiam, matanya membesar, lalu dia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Apa maksudmu?
Kamu punya bukti. Aku mengangguk lemah. Aku melihat mereka tadi siang. Ibu menyentuh Adrian dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan seorang ibu mertua kepada menantunya. Tatapan mereka juga, itu bukan tatapan biasa, Nit. Nita menarik napas panjang. Astaga Gina, ini gila. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menggeleng, menunduk. Aku tidak tahu. Aku takut, aku bingung. Aku tidak bisa berpikir jernih. Nita menggenggam tanganku erat. Kamu harus cari tahu lebih banyak sebelum bertindak. Kamu yakin mereka hanya sebatas perhatian berlebihan, atau ini sudah lebih jauh dari itu? Aku menggigit bibir bawahku, lalu berbisik. Aku tidak tahu, tapi aku ingin tahu. Malam itu aku pulang dengan satu tekad. Aku akan mencari tahu semuanya. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku dihantui kecurigaan. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengamati gerak-gerik mereka dengan lebih teliti. Aku mencari celah, mencari momen di mana aku bisa mendapatkan bukti lebih kuat. Aku mencoba bertanya pada ibu secara halus, tapi dia selalu menghindar. Aku pun mulai mengecek ponsel Adrian saat dia mandi, tapi tak ada yang mencurigakan. Sampai suatu malam, aku menemukan sesuatu. Adrian tertidur pulas di sampingku. Aku meraih ponselnya pelan-pelan, lalu membukanya. Aku tahu kata sandinya, dan selama ini aku tak pernah merasa perlu mengecek ponselnya, karena aku percaya padanya. Tapi kini, kepercayaanku mulai runtuh. Aku membuka galeri. Ada beberapa foto terbaru yang diambil di dalam rumah. Aku menggeser layar ke kiri, lalu jantungku hampir berhenti saat melihat salah satu foto. Itu foto Adrian. Dia sedang duduk di sofa, dan di sebelahnya, ibu. Mereka tampak begitu dekat. Aku menggigit bibir, lalu beralih ke folder lain. Ada rekaman suara. Aku menekan tombol play, dan suara ibu langsung terdengar. Kamu harus lebih hati-hati, Adrian. Dia tidak boleh tahu. Suara Adrian menyusul, pelan tapi jelas. Aku tahu, tapi aku takut dia mulai curiga. Tanganku bergetar. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini nyata. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Dadaku terasa sesak, air mataku kembali mengalir. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Fakta bahwa suamiku telah berkhianat, atau bahwa ibuku sendiri yang menjadi wanita lain dalam rumah tanggaku. Aku menutup ponsel itu, meletakkannya kembali di tempat semula, lalu menatap Adrian yang terlelap. Aku ingin menampar wajahnya, ingin membangunkannya dan menuntut jawaban. Tapi aku menahan diri. Aku harus berpikir. Aku harus menyusun rencana. Aku tidak bisa gegabah. Satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap Adrian yang masih terlelap. Pikiranku terus berputar, memikirkan apa langkah yang harus kuambil. Aku tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti konkret. Aku butuh sesuatu yang bisa membuat mereka tidak bisa mengelak lagi. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu keluar dari kamar. Di luar, ibu sudah ada di dapur, seperti biasa, menyiapkan sarapan. Kali ini aku tidak langsung menyapanya seperti biasa. Aku hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Gina? Ibu menoleh dan tersenyum. Kamu bangun lebih pagi hari ini. Aku menelan ludah. Senyuman itu dulu terasa hangat, tapi kini hanya membuat perutku mual. Aku mencoba membalas dengan anggukan kecil, lalu berjalan mendekat. Aku nggak begitu lapar, Bu, kataku sambil menuangkan segelas air putih. Ibu mengangguk sambil tetap sibuk menata makanan. Nggak apa-apa, tapi nanti sarapan ya, jangan sampai sakit. Aku hanya menggumam pelan. Aku masih belum tahu bagaimana harus bersikap.
Menyembunyikan emosi yang meluap-luap di dadaku terasa begitu sulit. Saat Adrian akhirnya bangun dan bergabung di meja makan, aku memperhatikan mereka dengan lebih saksama. Bagaimana cara mereka bertukar pandang? Bagaimana gerak-gerik mereka seolah dipenuhi kewaspadaan? Mereka mungkin berpikir aku tidak menyadari apa yang terjadi. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku harus memainkan permainan ini dengan lebih hati-hati. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak masuk kerja. Aku butuh waktu untuk berpikir dan bertindak. Aku menunggu sampai Adrian pergi, lalu pura-pura ada urusan di luar. Namun, alih-alih pergi, jauh, aku bersembunyi di dalam rumah. Di tempat yang memungkinkan aku mengawasi ibu tanpa terlihat, aku menunggu. Menunggu apakah ibu akan melakukan sesuatu yang mencurigakan saat dia berpikir aku sudah tidak ada di rumah. Waktu berlalu. Hampir 2 jam aku bersembunyi di ruang belakang. Aku hampir menyerah, berpikir bahwa mungkin hari ini bukan waktunya, sampai aku mendengar suara ponsel ibu berdering. Aku mengintip dari balik tirai. Ibu mengangkat ponselnya, dan suara Adrian terdengar dari seberang. Dia sudah pergi? Iya. Jawab ibu dengan suara yang sangat pelan. Kamu aman untuk datang sekarang. Jantungku seakan berhenti berdetak, tanganku gemetar saat menahan tirai agar tidak bergerak. Aku tak bisa percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Mereka bahkan punya kebiasaan bertemu saat aku tidak ada di rumah. Aku tetap bersembunyi, menunggu. Beberapa menit kemudian, suara motor Adrian terdengar di halaman. Aku melihat dari sela-sela pintu, dan benar saja, suamiku masuk ke rumah dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Ibu menyambutnya dengan senyum yang berbeda. Senyum yang seharusnya tidak ditujukan kepada seorang menantu. Darahku berdesir kencang. Napasku berat, nyaris terengah-engah. Aku ingin menerjang mereka saat itu juga. Aku ingin menampar wajah mereka. Ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi aku menahan diri. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka telah melangkah. Aku mengambil ponselku dan mulai merekam dari celah pintu yang sedikit terbuka. Adrian, suara ibu terdengar, lembut. Kamu yakin Gina gak curiga? Adrian menghela napas. Aku rasa dia mulai berubah. Kadang aku merasa dia memperhatikan kita dengan cara yang berbeda. Ibu tertawa kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Selama kita hati-hati, dia nggak akan pernah tahu. Hatiku serasa dirobek-robek. Aku hampir membiarkan emosi menguasai diriku, tapi aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak terburu-buru. Aku ingin mereka lengah. Aku ingin mereka berpikir aku benar-benar tidak tahu. Dengan tangan gemetar, aku menghentikan rekaman dan menyimpannya. Ini belum cukup, tapi sudah menjadi bukti awal. Aku mundur perlahan, lalu keluar dari rumah melalui pintu belakang. Aku perlu menenangkan diri sebelum mengambil langkah berikutnya. Aku duduk di kursi taman kecil di sudut halaman, menarik napas dalam-dalam. Mereka telah melampaui batas. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat mereka membayar untuk semua ini. Malam itu, aku duduk di kamar dengan ponsel di tanganku. Aku memutar ulang rekaman suara ibu dan Adrian berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Kata-kata mereka menusuk hatiku seperti belati, membuat dadaku terasa sesak setiap kali aku mendengar suara mereka berbicara tentangku, seolah aku hanyalah penghalang di antara mereka. Aku menggenggam ponselku erat. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus membiarkan mereka bermain di belakangku. Keesokan paginya, aku pura-pura bersikap biasa. Aku tetap memasak sarapan, tetap berbicara dengan nada lembut kepada Adrian, tetap menyapa ibuku seperti biasanya. Aku tidak ingin mereka menyadari bahwa aku sudah tahu segalanya. Hari itu, aku menelepon Nita dan meminta bertemu lagi. Kami bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Begitu aku duduk, aku langsung menunjukkan rekaman yang kudapatkan kepada Nita.
Dia mendengarkan dengan wajah tegang, lalu setelah rekaman berhenti, dia mengumpat pelan. Gina, ini gila. Mereka benar-benar melakukannya di belakangmu. Aku mengangguk pelan, menatap kosong ke arah cangkir kopi di hadapanku. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku ingin mereka merasakan sakit yang aku rasakan, tapi aku juga tidak mau bertindak gegabah. Nita menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Kalau bisa, dapatkan bukti yang bisa membuat mereka tidak bisa mengelak sama sekali." Aku mengangguk setuju. Aku memang harus lebih sabar. Aku tidak ingin hanya mengandalkan rekaman suara. Aku ingin menangkap mereka basah-basah, agar mereka tak punya celah untuk berbohong lagi. Malam harinya, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu Ibu dan Adrian sering bertemu diam-diam saat aku tidak ada. Aku akan berpura-pura pergi lagi, tapi kali ini, aku akan kembali dengan cara yang tak mereka duga. 2 hari kemudian, aku mengatakan kepada Adrian bahwa aku harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Aku bahkan mengemas koper kecil agar terlihat lebih meyakinkan. "Aku pergi 2 hari saja, Mas. Kamu bisa jaga rumah, kan?" Kataku dengan senyum tipis. Adrian mengangguk, terlihat tenang. "Tentu, hati-hati di jalan, sayang." Aku menahan mual saat dia mencium keningku. Aku membalas dengan senyuman palsu, lalu meninggalkan rumah dengan hati penuh gejolak. Tapi aku tidak benar-benar pergi jauh. Aku hanya bersembunyi di sebuah penginapan kecil di dekat rumah, memantau segala pergerakan mereka dari kejauhan. Aku meminta bantuan Nita untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, di malam pertama aku pergi, Nita mengirimiku pesan. "Gina, Adrian baru saja menjemput ibumu dari rumahnya. Mereka pergi bersama." Aku mengikuti mereka. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku segera menelepon Nita. "Mereka pergi kemana?" "Aku belum tahu, tapi mereka masuk ke sebuah apartemen. Aku rasa mereka menyewa tempat untuk bertemu diam-diam." Hatiku mencelos. Aku tahu sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Tanpa berpikir panjang, aku naik ke mobil dan mengemudi ke lokasi yang dikirimkan Nita. Aku merasakan darahku mendidih di sepanjang perjalanan. Begitu aku sampai di depan apartemen yang dimaksud, aku menghela napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos kali ini. Aku dan Nita berjalan menuju pintu apartemen dengan hati-hati. Aku menggenggam ponselku erat, siap merekam apapun yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. Masih tidak ada suara. Akhirnya, aku mencoba gagang pintu dan terkejut saat menyadari pintunya tidak terkunci. Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Dan di sanalah mereka, Adrian dan ibuku, bersama. Di dalam apartemen kecil itu, dalam situasi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dunia seakan berhenti berputar. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, bisa merasakan darahku mengalir dengan begitu cepat. Mereka menoleh ke arahku dengan wajah panik. Adrian langsung bangkit, sementara ibu menutup mulutnya dengan tangan, tampak ketakutan. "Gina, ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Suara Adrian terdengar gugup. Aku tertawa miris. "Nggak seperti yang kupikirkan? Jadi aku harus berpikir apa, Adrian? Aku harus percaya apa?" Ibuku membuka mulutnya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Matanya penuh ketakutan, tapi aku tak peduli. Aku mengangkat ponselku, memperlihatkan bahwa aku sudah merekam semuanya. Aku sudah tahu sejak lama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menangkap kalian. Adrian melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku.
Gina, dengarkan aku dulu. Aku bisa menjelaskan. Jangan sentuh aku. Aku berteriak, membuatnya terhenti. Air mataku mulai mengalir, tapi bukan karena sedih. Aku marah, aku muak. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalian berdua adalah orang yang paling aku percaya di dunia ini. Tapi lihat apa yang kalian lakukan padaku." Ibu mulai menangis. "Gina, maafkan ibu. Ini semua terjadi begitu saja." Aku tertawa lagi, kali ini lebih pahit. Terjadi begitu saja, benar-benar alasan yang luar biasa. Aku menatap mereka dengan penuh kebencian. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan ini. Tidak pernah. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan mereka dalam kepanikan mereka sendiri. Malam itu, aku tahu bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku lebih jauh lagi. Mereka mungkin telah mengkhianatiku, tapi aku yang akan menentukan bagaimana akhir dari semua ini. Aku mengemudi tanpa arah, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Pikiranku penuh dengan amarah, kekecewaan, dan rasa jijik yang begitu dalam. Jalanan terasa kosong, sepi, meskipun di dalam kepalaku, suara-suara mereka masih menggema. Ibu dan Adrian, dua orang yang seharusnya menjadi bagian paling penting dalam hidupku. Dua orang yang seharusnya melindungiku, tapi mereka justru menghancurkan hatiku dengan cara yang paling keji. Aku berhenti di tepi jalan, menutup wajah dengan kedua tanganku. Aku tak bisa bernapas dengan baik. Dadaku naik turun, terlalu sakit untuk menelan kenyataan ini. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan semua rasa sakit yang menggumpal di dalam diriku. Ponselku bergetar. Aku melirik layar dan melihat nama Adrian berkedip. Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. "Sayang, tolong jangan pergi. Kita bisa bicara. Aku bisa jelaskan semuanya." Aku mendengus sinis. Masih berani dia menyebutku, sayang. Tak lama, ada pesan lain dari ibu. "Nak, ibu mohon. Beri ibu kesempatan bicara. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Tanganku mengepal begitu kuat, hingga kukuku hampir menusuk telapak tangan. Mereka masih berani menghubungiku setelah semua ini? Apa mereka benar-benar menganggapku begitu bodoh? Aku ingin membalas, ingin mengutuk mereka, ingin menumpahkan semua kebencianku. Tapi aku sadar, kata-kata tak akan cukup. Aku butuh tindakan. Aku butuh cara agar mereka benar-benar menyesali semua ini. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju, menuju tempat satu-satunya orang yang bisa membantuku saat ini. Nita membukakan pintu apartemennya dengan ekspresi khawatir. Begitu melihat wajahku yang berantakan, dia langsung menarikku ke dalam dan memelukku erat. "Gina, aku ikut sakit hati untukmu," bisiknya. Aku mengeratkan pelukanku, berusaha menenangkan diri. Aku nggak tahu harus bagaimana, Nit. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Nita menarikku ke sofa dan memberiku segelas air. "Dan kamu akan mendapatkannya. Tapi kamu harus berpikir dengan kepala." Dingin. Aku mengangguk. Aku tak bisa bertindak impulsif. Aku harus merencanakan semuanya dengan matang. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah seakan tidak terjadi apa-apa. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan bersikap. Begitu aku masuk, aku langsung melihat ibu dan Adrian duduk di ruang tamu. Wajah mereka penuh kecemasan. Ibu berdiri, berjalan ke arahku, tapi aku mundur satu langkah. "Gina, tolong, dengarkan ibu." Suaranya penuh permohonan. Aku menatapnya tajam, lalu beralih ke Adrian. "Kamu juga punya sesuatu yang mau dijelaskan?" Adrian menelan ludah.
Gina, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa pelan, lalu mendekat ke arahnya. Kehilangan aku? Kamu sudah kehilangan aku sejak pertama kali kamu menyentuh ibuku. Adrian terdiam. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan tombol play. Rekaman suara mereka mengalir di ruangan itu, memenuhi udara dengan kebusukan yang mereka coba sembunyikan. Ibu menutup mulutnya, sementara Adrian tampak pucat. Aku menatap mereka satu per satu, menikmati ketakutan yang mulai menjalar di wajah mereka. Aku sudah mengumpulkan semuanya, kataku pelan, tapi penuh ancaman. Aku bisa menghancurkan kalian kapan saja. Ibu mulai menangis. Gina, jangan lakukan ini. Aku mengangkat alis. Jangan lakukan ini. Kau sudah melakukannya padaku, Bu. Kau sudah merampas pernikahanku. Dan sekarang kau memohon? Adrian mencoba mendekat, tapi aku menepis tangannya. Aku akan menggugat cerai, kataku tegas. Dan aku akan memastikan dunia tahu betapa kotornya hubungan kalian. Adrian membelalakan mata. Gina, jangan. Aku tersenyum sinis. Kenapa? Takut kehilangan reputasimu? Takut orang-orang tahu kalau kau tidur dengan mertuamu sendiri? Adrian terdiam, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, aku tidak akan pernah memaafkan kalian, dan aku akan memastikan kalian kehilangan segalanya. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam ketakutan mereka sendiri. Mereka pikir aku akan tetap menjadi Gina yang lemah? Tidak lagi. Permainan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku tidak langsung bertindak gegabah, tidak menunjukkan kemarahan atau rasa sakitku secara terang-terangan. Aku ingin mereka merasa aman. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku masih bisa dimanipulasi. Namun di balik itu, aku sudah mulai menyusun rencana yang lebih besar. Aku menghubungi pengacara untuk mulai mempersiapkan gugatan cerai. Aku juga mengumpulkan semua bukti yang kubutuhkan. Rekaman, suara, tangkapan layar percakapan, bahkan foto yang diam-diam diambil oleh Nita saat mereka bertemu diam-diam di apartemen itu. Aku juga mulai menyelidiki lebih dalam soal keuangan Adrian. Dari informasi yang aku dapat, dia memiliki beberapa aset yang selama ini tidak pernah dia ceritakan padaku. Aku tahu aku bisa menggunakan ini untuk mengendalikan situasi. Jika aku memainkan kartuku dengan benar, aku bisa memastikan dia kehilangan lebih dari sekadar pernikahan ini. Suatu malam, Adrian mencoba mendekatiku lagi di kamar. Aku membiarkannya berbicara, pura-pura mendengarkan, meskipun aku muak. Gina, aku benar-benar menyesal, katanya dengan nada memelas. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku kehilangan kendali. Aku butuh kamu. Aku tersenyum tipis. Kamu butuh aku? Dia mengangguk cepat. Aku sadar aku bodoh. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku tertawa pelan, lalu mendekat ke arahnya. Kamu janji? Dia mengangguk. Penuh harap, aku menatap matanya, lalu berbisik. Terlambat, Mas. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, aku bangkit dan keluar dari kamar, meninggalkannya dalam kebingungan. Permainan ini masih panjang, Adrian. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Hari berikutnya, aku mengatur pertemuan dengan pengacara. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki. Ini kasus yang menarik, kata pengacaraku sambil memeriksa dokumen. Kita bisa menggugat cerai dengan alasan perselingkuhan, dan karena ini melibatkan anggota keluarga dekat, ada kemungkinan besar hakim akan berpihak pada Anda. Aku mengangguk. Aku tidak hanya ingin cerai. Aku ingin memastikan Adrian kehilangan segalanya. Aku ingin dia menyesal seumur hidupnya. Pengacaraku tersenyum tipis.
Kita bisa mengatur itu. Setelah pertemuan itu, aku melangkah keluar dengan perasaan lebih ringan. Aku akhirnya mengambil langkah nyata. Saat aku kembali ke rumah, ibu mencoba berbicara denganku lagi. "Gina, tolong jangan lakukan ini," katanya dengan suara bergetar. "Ibu tahu ibu salah, tapi tolong jangan hancurkan keluarga kita." Aku menatapnya, dingin. "Keluarga? Kau sudah menghancurkan keluarga kita sejak pertama kali kau menyentuh suamiku." Ibu mulai menangis lagi, tapi kali ini aku tidak peduli. Dulu, mungkin aku akan merasa iba. Dulu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Tapi tidak sekarang. Aku melangkah melewatinya, masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku butuh tidur nyenyak malam ini, karena besok semuanya akan mulai runtuh untuk mereka. Dan aku akan berada di barisan depan, menyaksikan kehancuran mereka dengan puas. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat baru. Hari ini, rencana yang sudah kususun perlahan akan mulai berjalan. Aku mengenakan pakaian terbaikku, memastikan wajahku terlihat segar, meskipun hatiku penuh dendam. Adrian sudah duduk di meja makan ketika aku keluar dari kamar. Aku bisa melihat tatapan cemas di matanya. Sejak malam itu, dia tampak lebih gelisah. Aku tahu dia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres, tapi dia belum bisa memastikan apa. "Sayang, kamu nggak mau sarapan dulu?" tanyanya dengan suara hati-hati. Aku tersenyum tipis. "Nggak usah. Aku ada janji dengan seseorang." Aku bisa melihat dia semakin gelisah, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Aku mengambil tas dan melangkah keluar dari rumah. Tujuanku pertama adalah ke bank. Aku sudah lama diam-diam mengawasi rekening Adrian. Aku tahu ada dana yang cukup besar di sana, dan sebagian dari uang itu adalah milikku. Aku datang dengan membawa dokumen pernikahan kami dan beberapa bukti transaksi yang menunjukkan bahwa aku juga memiliki hak atas rekening tersebut. Dengan sedikit negosiasi, aku berhasil memindahkan sebagian dana itu ke rekening pribadiku. Ini baru langkah pertama. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku pergi, Adrian akan benar-benar merasakan kehilangan, bukan hanya aku, tetapi juga stabilitas finansialnya. Setelah dari bank, aku pergi menemui pengacaraku. Aku menyerahkan semua dokumen tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses gugatan cerai. "Aku ingin surat panggilan segera dikirim ke Adrian," kataku tegas. Pengacaraku mengangguk. "Kami bisa mengurusnya dalam beberapa hari." Aku menghela napas lega. Sedikit lagi, aku akan bebas. Saat aku keluar dari kantor pengacara, ponselku bergetar. Nama ibu muncul di layar. Aku menatapnya sejenak, lalu mengabaikannya. Aku sudah tidak ingin lagi mendengar kebohongannya. Namun, selang beberapa menit, ada pesan masuk darinya. "Gina, tolong temui ibu. Ini darurat." Aku mengernyit. Apalagi sekarang? Aku ingin mengabaikannya, tapi aku juga penasaran. Apa yang membuatnya begitu putus asa? Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya di sebuah kafe yang ia tentukan. Saat aku tiba, ibu sudah menunggu di sudut ruangan. Wajahnya tampak lebih pucat dan matanya sembab. "Ada apa?" tanyaku datar sambil duduk. Ibu menggenggam tanganku, tapi aku menariknya. "Gina, ibu mohon jangan lakukan ini. Jangan cerai dari Adrian." Aku menatapnya tajam, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Apa?" "Ibu tahu ibu salah," katanya terbata-bata. "Tapi kalau kamu meninggalkan Adrian, semuanya akan hancur. Tolong, jangan cerai." Aku tertawa sinis. "Jadi sekarang kamu lebih peduli pada pernikahanku daripada aku sendiri?" Setelah semua yang kau lakukan, ibu menunduk, tampak gelisah. "Gina, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku menyipitkan mata. "Apa?"
Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Ibu hamil. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Aku menatap ibu dengan syok, berusaha mencerna kata-katanya. Hamil? Suaraku hampir tidak terdengar. Ibu mengangguk perlahan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dan Adrian adalah ayahnya. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku runtuh begitu saja. Sesuatu yang lebih buruk daripada kemarahan, lebih menyakitkan daripada sekadar pengkhianatan. Aku bangkit dari kursiku, menatapnya dengan campuran jijik dan keterkejutan. Kau benar-benar sudah kehilangan akal. Ibu mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku menepisnya kasar. Aku tidak bisa lagi berada di tempat ini. Aku tidak bisa bernapas. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, aku berbalik dan pergi, meninggalkan ibu dalam tangisannya. Aku harus keluar dari kehidupan mereka secepat mungkin. Tapi sebelum itu, aku akan memastikan mereka merasakan kehancuran yang lebih besar daripada yang mereka berikan padaku. Aku berjalan tanpa arah. Kakiku melangkah di trotoar kota yang ramai, tapi pikiranku kosong. Hamil, tanganku gemetar saat aku meraih ponsel. Aku ingin menelepon Nita, satu-satunya orang yang masih bisa kupercaya. Tapi aku tahu, begitu aku mulai bicara, aku akan hancur. Jadi aku menelan semua emosi itu dan terus berjalan. Aku butuh waktu untuk berpikir. 3 hari berlalu sejak pertemuanku dengan ibu. Aku tidak kembali ke rumah. Aku memilih tinggal di apartemen Nita yang dengan senang hati menampungku tanpa banyak bertanya. Namun, Adrian tak berhenti mencariku. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan masuk memenuhi ponselku. Aku mengabaikannya. Tapi hari ini, dia nekat datang ke kantor. Aku baru saja selesai rapat ketika resepsionis menghubungiku. Bu Gina, ada suami Anda yang ingin bertemu, katanya hati-hati. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Suruh dia menunggu di lobi. Aku akan ke sana. Aku membereskan dokumen-dokumenku, lalu berjalan menuju lobi dengan langkah tenang. Aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak di hadapannya. Begitu aku tiba, aku melihat Adrian berdiri dengan wajah penuh kegelisahan. Begitu melihatku, dia langsung menghampiri. Gina, tolong, kita bicara, katanya dengan suara penuh permohonan. Aku menyilangkan tangan di dada. Bicara soal apa? Tentang bagaimana kau tidur dengan ibuku? Atau tentang anak yang sedang dia kandung? Adrian tampak terkejut. Jadi, kau sudah tahu? Aku tertawa sinis. Tentu saja aku tahu. Aku tidak sebodoh yang kau kira, Adrian. Dia meremas rambutnya frustasi. Gina, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua kacau. Aku menatapnya tajam. Kau yang membuatnya kacau. Adrian menggeleng. Aku nggak pernah ingin ini terjadi. Aku mencintaimu, Gina. Aku mendengus. Cinta? Jangan bicara soal cinta saat kau mengkhianati pernikahan kita dengan ibuku sendiri. Adrian mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Dengar, Gina, katanya. Aku sudah berpikir, aku akan bertanggung jawab pada anak itu. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Kita bisa tetap bersama. Aku menatapnya tak percaya. Kau ingin aku tetap menjadi istrimu, sementara ibuku mengandung anakmu? Kau pikir aku akan menerima itu? Adrian menelan ludah. Aku tahu ini sulit, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tersenyum dingin. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Adrian. Aku mengambil napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Aku sudah melayangkan gugatan cerai. Segera, kau bukan lagi suamiku. Adrian membelalakan mata. Gina, jangan.
Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Dan lebih dari itu, aku akan pastikan kau dan ibuku membayar semua ini. Kau pikir aku akan pergi begitu saja? Tidak, Adrian. Aku akan menghancurkan kalian. Aku melihat ketakutan di matanya. Untuk pertama kalinya, Adrian menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa dia permainkan. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di lobi, menanggung beban kehancuran yang akan segera datang. Hari pengadilan semakin dekat. Aku tahu Adrian panik dan ibu juga mulai mencoba menghubungiku lagi. Aku mengabaikan mereka. Namun, sesuatu terjadi yang tidak kuduga. Suatu malam, saat aku baru pulang ke apartemen, Nita menyambutku dengan wajah tegang. "Gina, kau harus lihat ini," katanya sambil menyerahkan ponselnya padaku. Aku mengambil ponsel itu dan melihat sebuah berita di layar. Seorang pria ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya akibat overdosis. Pria tersebut diduga mengalami tekanan berat akibat permasalahan rumah tangga yang sedang ia hadapi. Foto yang menyertai berita itu membuatku terdiam. Adrian. Aku menatap layar dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku seharusnya merasa puas. Ini bagian dari rencanaku, bagian dari balas dendamku. Tapi kenapa ada perasaan aneh yang mulai menyusup ke dalam hatiku? Aku terpaku menatap layar ponsel Nita. Tanganku gemetar. Aku mencoba membaca ulang berita itu, memastikan aku tidak salah melihat Adrian. Overdosis? Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan perasaanku. Ini bukan bagian dari rencanaku. Aku ingin dia hancur, ingin dia kehilangan segalanya, tapi aku tidak ingin dia mati. Nita menyentuh bahuku dengan lembut. "Gina, kau baik-baik saja?" Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. "Di mana dia sekarang?" Suaraku terdengar lebih lemah dari yang aku harapkan. "Di rumah sakit." Aku dengar dia masih sadar, tapi kondisinya belum stabil. Jawab Nita hati-hati. Aku bangkit berdiri, mengambil tas dan kunci mobil. Nita menatapku dengan khawatir. "Kau mau ke sana?" Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Aku hanya ingin melihatnya. Nita tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk, memahami bahwa ini adalah sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Saat aku tiba di rumah sakit, suasana lorong tampak sepi. Aku berjalan menuju ruang ICU dengan langkah ragu. Seharusnya aku tidak peduli. Seharusnya aku membiarkannya menanggung akibat dari perbuatannya. Tapi mengapa ada perasaan aneh yang menggelayut di dadaku? Aku berdiri di depan pintu kaca ruang perawatannya. Dari balik kaca, aku bisa melihat Adrian terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak pucat, jauh berbeda dari pria penuh percaya diri yang dulu aku kenal. Selang infus menempel di tangannya, dan alat medis berbunyi pelan di samping tempat tidurnya. Hatiku terasa aneh. Aku tidak tahu apakah ini rasa iba, amarah, atau sekadar kebingungan. Tiba-tiba, seseorang menyentuh lenganku. Aku menoleh dan melihat ibu berdiri di sampingku. Wajahnya juga tampak lelah dan penuh kecemasan. "Kau datang juga," bisiknya. Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Ibu menatap ke dalam ruang perawatan Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Ini salah ibu. Kalau saja ibu tidak..." Aku menghela napas dalam. "Kalau saja kau tidak tidur dengan suamiku," potongku dingin. Ibu menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Gina, ibu benar-benar menyesal. Tapi apapun yang terjadi, Adrian tetap manusia. Dia tersiksa, Gina. Kita sudah cukup menyakitinya." Aku tertawa pelan, penuh sarkasme. "Kita, jangan samakan aku denganmu, Bu. Aku tidak mengkhianati siapapun." Ibu terdiam. Aku bisa melihat air matanya jatuh. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan. Tapi sekarang, tidak. Aku menatap Adrian sekali lagi.
Aku sudah memutuskan. Aku tetap akan menceraikannya, kataku tegas. Dan aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada kalian berdua. Aku berbalik dan berjalan pergi. Ibu tidak mencoba menghentikanku kali ini. Dia hanya berdiri diam, menangis dalam diam di depan ruang perawatan pria yang menghancurkan hidupku. Aku melangkah keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang lebih ringan. Aku akhirnya bebas. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami selesai. Aku resmi bukan lagi istri Adrian. Kabar terakhir yang kudengar, ibu memilih meninggalkan kota ini bersama Adrian. Aku tidak tahu bagaimana nasib mereka, dan aku tidak peduli. Aku sudah memulai hidup baruku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit.